Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita, dosen dari SKN Universitas Bantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengajari bagaimana cara membuat sebuah formulir online. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, Satgas Suku Tonggo itu kan terdiri dari beberapa bidang. Ada bidang kesehatan, kemudian sosial dan keamanan, kemudian ada hiburan, dan juga ada satgas ekonomi. Nah, dari masing-masing satgas ini mempunyai tugas untuk mendata, kemudian juga melaporkan bagaimana informasi-informasi yang diperoleh kepada lurah ataupun pada desa, seperti itu. Di sini kita berusaha bagaimana untuk mempermudah kerja satgas ini, di mana yang harus mengumpulkan informasi-informasi tersebut tanpa harus menggunakan membawa buku seperti itu. Jadi kita mempermudah dengan menggunakan smartphone. Seperti yang kita ketahui kan saat ini smartphone selalu dibawa ke mana-mana dalam bentuk handphone. Nah, jadi formulir online ini akan kita buat menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Google Form. Nah, sebelum membuat akun atau sebelum membuat formulir secara online, maka kita perlu mempunyai sebuah email sebelum masuk ke Google Form. Jadi email ini nanti akan kita gunakan untuk masuk ke aplikasi Google Form tersebut. Baik, sebelumnya saya akan mengajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat email. Baik, kita akan membuat email, sebuah akun email dari Google. Sebelumnya kita masuk dulu ke websitenya Google dengan alamat www.google.com atau www.google.com, seperti itu. Setelah kita masuk ke alamat Google, maka kita klik Gmail. Di sini kita klik yang buat akun, kemudian untuk diri sendiri. Nah, itu kita contohkan nama depannya Dusun Kebakan, seperti itu ya. Nama depannya Dusun, kemudian nama belakangnya Kebakan. Nah, untuk nama penggunanya ini kita gabungkan saja Dusun Kebakan. Oke. Kemudian kita buat sandi atau passwordnya Mojolaban. Kemudian kita ketik ulang. Jadi setelah membuat sandi, kita konfirmasi, ketik ulang, kemudian klik berikutnya. Nah, sepertinya salah. Pastikan sama antara sandi yang di depan sama yang konfirmasi. Oke, klik berikutnya. Ini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon konfirmasi. Ini hanya opsional, boleh diisi ataupun juga tidak. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi tanggal lahir. Ini kita buat saja tanggal 1 bulan Januari tahun 99 kita contohkan. Kemudian untuk gendernya tidak usah, kita klik berikutnya. Kemudian ini juga klik setuju. Ini membutuhkan proses beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Nah, ini sudah selesai kita membuat akun Gmail ataupun akun email dari platform Google. Nah, dari sini nanti kita melihat bagian sebelah kanan itu nanti kita klik, kemudian kita cari dokumen, kita klik dokumen. Ini sudah mulai proses untuk membuat formulir ya. Setelah dokumen, kita klik menu utama, garis 3 sebelah kiri atas. Kemudian kita klik formulir. Untuk membuat formulir baru, kita klik yang kosong, yang ada tanda tambah. Kita klik. Kemudian kita tulis judul. Karena tadi Satgas Kesehatan, kita contohkan untuk Satgas Kesehatan, di mana tugasnya adalah untuk mendata warga yang keluar masuk, seperti itu, keluar masuk desa. Kita contohkan saja di sini untuk judulnya. Kita buat nanti
data orang yang keluar masuk RW seperti itu. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan yang kita butuhkan. Data yang kita butuhkan, pertama pasti nama. Untuk bagian jawaban itu kita biarkan saja, kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita klik tombol ini agar wajib diisi. Karena kan untuk mendata pasti kita wajib mengetahui nama orang tersebut. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan, bagian tanda tambah kita klik. Kita lanjutkan untuk selanjutnya setelah nama, kita butuh data usia dari orang tersebut. Jawabannya kita tetap jawaban singkat. Kemudian tetap wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan lain setelah nama, usia. Kemudian kita butuh kita akan mengecek suhu. Jadi kita butuh data suhu, tetap untuk jawaban singkat ya. Kemudian selanjutnya tetap wajib diisi. Untuk data selanjutnya kita butuh alamat. Data alamat dari orang yang bersangkutan. Nah, alamat ini adalah alamat tinggal di RW lingkup kita, seperti itu, baik di RT 1, RT 2 ataupun RT 3. Kemudian yang selanjutnya kita perlu data terkait asal kedatangan atau daerah atau kota asal kedatangan dari orang tersebut. Oke, kemudian ini juga wajib diisi. Setelah itu biasanya akan ada juga ditanya terkait rapid test. Ini kita buat bentuk pilihan. Jadi pilihan pertama yaitu orang tersebut ada atau punya rapid test. Pilihan kedua tidak punya atau tidak ada. Kemudian tetap wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan untuk melengkapi pertanyaan hasil rapid. Jadi hasil rapid itu kan ada ataupun tidak. Nah, bagi yang ada kita tambahkan status orang tersebut berdasarkan hasil rapid test. Jadi positif atau negatif. Biasanya bagi para pelaku perjalanan itu biasanya kan pasti negatif, karena kalau positif tidak akan diperbolehkan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Positif atau negatif. Jadi ini nanti opsional ya Bapak Ibu, bisa diganti ataupun juga bisa ditambah dengan informasi-informasi lain yang Bapak Ibu butuhkan, yang Satgas butuhkan, seperti itu. Untuk sementara mungkin kita cukupkan ini dulu, karena ini hanya sebagai contoh ya, untuk kedepannya nanti bisa diperbaiki ataupun ditambahkan. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan formulir ini secara online? Kita klik kirim, kemudian kita klik bagian tengah ini. Setelah itu akan terlihat alamat dari formulir ini. Bisa kita copy ataupun bisa kita salin dengan memperpendek terlebih dahulu. Jadi biar tidak terlalu panjang, kita perpendek alamatnya, kita salin, kemudian kita akan mencoba bagaimana sih tampilan dari formulir online ini. Kita coba masukkan link tersebut. Oke, cara mengambilnya seperti ini ya. Halaman kita salin, kemudian kita paste. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi Satgas yang mengisi akan
akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti tinggal mengisi. Judulnya sudah jelas ya, data orang yang keluar masuk. Berarti nanti yang mengisi adalah Satgas Kesehatan ataupun Sosial dan Keamanan. Nanti tinggal diisi saja nama. Misalkan di sini nama orang yang datang atau orang yang masuk desa adalah Haru. Kemudian kita isi usianya. Kita misalkan saja 35 tahun. Kemudian kita cek suhu. Setelah kita cek suhu, kita isikan di sini. Misal kita suhunya normal 36,5. Kemudian di sini adalah alamat. Jadi alamat tinggalnya misalkan di RT 1. Setelah itu dia datang dari mana? Misalkan Kota Bogor. Kemudian mempunyai rapid test atau tidak, jika ada hasilnya apa, bisa kita isi. Nah, setelah sudah terisi, kita klik kirim. Nah, nanti setelah dikirim, tanggapan ataupun data yang sudah kita isikan tadi akan langsung masuk ke akun kita. Nah, ini langsung muncul satu respon, jadi otomatis bisa kita lihat seperti ini ringkasannya. Nama Haru, kemudian usia 35, suhu 36,5, kemudian alamat ada di RT 1, kedatangan juga bisa dilihat hasil rapid dan juga status hasil rapid. Nah, jadi di sini itu juga bisa terlihat persentasinya. Ini karena masih satu tanggapan, jadi 100% semuanya. Jadi 100% ada hasil rapid dan juga 100% dengan hasil rapid negatif. Nanti jika semisal ada yang mengisi sudah 10 orang, ataupun data yang kita kumpulkan sudah 10 orang, nanti akan terlihat perbandingannya, berapa persen. Kemudian ini kita coba melihat tampilan data dalam bentuk Excel. Hasilnya akan seperti ini. Kita klik yang warna hijau itu, kemudian kita buka. Tampilnya akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita olah ataupun juga kita kumpulkan. Biasanya yang akan dikumpulkan atau dilaporkan ke kepala desa ataupun ke ketua RW dan sebagainya, itu bisa dalam bentuk seperti ini. Jadi otomatis kita tidak perlu menulis secara manual seperti itu. Nah, nanti untuk data ataupun data-data yang diperlukan secara real gitu, secara nyatanya di RW ini butuh apa, itu nanti bisa diperbaiki. Hanya caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian tadi bagaimana cara untuk membuat sebuah formulir online berdasarkan data yang kita butuhkan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengelolanya itu akan kita bahas selanjutnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.